Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Ibu Kurotu Ayu Naina, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nur Ramayanti Arif, nomor induk mahasiswa 5213420079 Prodi Teknik Kimia. Di sini saya akan menayangkan presentasi hasil dari kelompok 6 yang beranggotakan Venita Mauludia, Rizky Ria Ramadhani, Dava Bimo Fidiano, Rizky Rahmawan, Haris Faharudin, Sultan Aderianto, Fari Paramudita, dan Rosa Serenata Wilda, dengan tema reproduksi karya ilmiah. Saya Rizky Rahmawan. Saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai ringkasan. Pengertian ringkasan. Ringkasan berasal dari bentuk dasar ringkas yang berarti singkat, pendek dari bentuk yang panjang. Ringkasan adalah sebuah penyajian peristiwa atau kejadian yang panjang disajikan secara singkat. Dengan kata lain, ringkasan merupakan cara yang baik untuk memotong atau memangkas sajian sebuah hasil karangan yang panjang dan disajikan dalam bentuk sajian yang singkat. Berikut merupakan pengertian ringkasan menurut para ahli. 1. Menurut Isdriani, ringkasan adalah sebuah cara menyajikan karangan dalam bentuk singkat dengan mempertahankan urutan isi dan sudut pandang pengarang aslinya. 2. Menurut Asmi, ringkasan memiliki banyak pengertian, di antaranya ringkasan precis yang berarti memotong atau memangkas adalah suatu cara yang efektif untuk menyajikan suatu karangan yang panjang dan dalam bentuk singkat. 3. Menurut Nur Hadi, ringkasan atau sering disebut dengan istilah precis adalah bentuk singkat atau ringkas dari sebuah karangan yang masih memperlihatkan sosok dasar dari aslinya. Ciri-ciri ringkasan. 1. Intinya tidak meninggalkan urutan dasar karangan. 2. Karangan dasar masih tampak jelas. 3. Memangkas gagasan utama menjadi lebih ringkas. 4. Tujuannya untuk memangkas gagasan. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Rizky Ria. Ada beberapa pegangan yang dipergunakan untuk membuat ringkasan yang baik dan teratur, yaitu sebagai berikut. 1. Membaca naskah asli. Langkah pertama dalam pembuatan ringkasan adalah membaca naskah asli 1 atau 2 kali untuk mengetahui kesan umum dan maksud pengarang serta sudut pandangnya. 2. Mencatat gagasan utama. Setelah penulis menangkap maksud, kesan umum, dan sudut pandang pengarang asli, maka langkah selanjutnya adalah mencatat semua gagasan utama atau gagasan yang penting. 3. Mengadakan reproduksi. Dengan menggunakan catatan-catatan yang diperoleh pada langkah kedua dan kesan umum yang diperoleh pada langkah pertama, maka penulis sudah siap untuk membuat ringkasan. Yang harus diperhatikan oleh penulis adalah ia harus menyusun kalimat-kalimat baru, merangkai semua gagasan ke dalam suatu wacana yang jelas dan dapat diterima oleh akal sehat. 4. Ketentuan tambahan. Di samping ketiga langkah di atas, masih ada beberapa ketentuan tambahan yang perlu diperhatikan dalam menyusun ringkasan, yaitu sebaiknya menggunakan kalimat majemuk. Bila mungkin, ringkaslah kalimat menjadi frasa dan frasa menjadi kata. Jumlah alinea tergantung dari besarnya ringkasan dan jumlah topik utama yang dimasukkan ke dalam ringkasan. Bila mungkin, semua kata keterangan atau kata sifat dibuang. Pertahankan susunan gagasan asli, serta ringkaslah gagasan itu dalam urutan seperti urutan naskah asli. Untuk membedakan ringkasan atau tulisan biasa dan sebuah pidato atau ceramah yang menggunakan sudut pandang orang pertama tunggal atau jamak, maka ringkasan pidato itu harus ditulis dengan sudut pandang orang ketiga. Biasanya, untuk suatu ringkasan ditentukan panjang ringkasan finalnya. Ikhtisar. A. Pengertian ikhtisar. Ini adalah tulisan baru yang mengandung sebagian gagasan teks. Teks ikhtisar tidak berisi opini penulis terhadap suatu karya, sehingga isinya hanyalah pokok-pokok utama dalam buku. Ikhtisar juga tidak terikat gaya penulisan atau penggunaan kata tertentu. Selanjutnya, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan ketika menulis sebuah teks ikhtisar. Pertama,
adalah membaca karya asli untuk mengetahui bahasan dari karya tersebut. Dari situ, kita bisa memperoleh isi buku dan pesan yang ingin disampaikan. Ketiga, adalah menyusun kerangka tulisan berdasarkan gagasan utama yang telah kita temukan. Barulah kita dapat menulis ikhtisar. Ketika menulis ini, terkadang kita perlu memeriksa kembali karya aslinya untuk memastikan jika ikhtisar yang kita tulis sesuai dengan karya tersebut. B. Contoh ikhtisar. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ikhtisar ditulis berupa poin-poin penting dari suatu karya yang tidak berisi opini. Kalimat penulisannya pun bebas dan tidak terikat pada bentuk yang dipakai dalam karya. Contoh ikhtisar dapat kita lihat di paragraf berikut. Teks asli. Beribu-ribu tahun yang lalu, sebidang tanah Parayangan dipimpin seorang raja dan ratu yang mempunyai anak bernama Deng Sumbi. Pada saat ia menenun, ia merasa lemas dan pusing. Kemudian ia menjatuhkan pintalannya dan kemudian ia bersumpah siapa yang akan mengambilkannya, dia akan menikahinya. Saat itu, seorang anjing yang mengambilkannya. Mereka pun kemudian menikah lalu dikaruniai seorang anak bernama Sangkuriang. Pada suatu hari, Deng Sumbi menyuruh anaknya tersebut dan Tumang mencari rusa. Sangkuriang pun berputus asa, ia tidak ingin mengecewakan ibunya. Kemudian Sangkuriang memanah Tumang dan membawanya kepada ibunya. Tiba-tiba Deng Sumbi teringat kepada Tumang, sehingga ia menanyakan kepada anaknya. Sangkuriang pun bercerita yang sebenarnya terjadi. Deng Sumbi pun marah besar dan memukul Sangkuriang hingga pingsan. Kemudian Deng Sumbi pun akhirnya diusir. Setelah dewasa, Sangkuriang pergi melihat ke dunia luar. Ia bertemu dengan gadis cantik yang tidak lain adalah ibunya sendiri. Sangkuriang telah jatuh cinta pada gadis itu, dan kemudian Sangkuriang melamar gadis tersebut. Pada saat akan menikah, Deng Sumbi mengelus dahi Sangkuriang. Kemudian Deng Sumbi tersadar bahwa yang akan menikahinya adalah anaknya sendiri. Ikhtisar. Deng Sumbi ingin pernikahannya gagal. Oleh sebab itu, ia pun mengajukan syarat yang tak mungkin dikabulkan oleh Sangkuriang, di mana harus membuat sebuah bendungan yang mengelilingi bukit dan membuat sebuah perahu untuk menyusurinya. Pekerjaan Sangkuriang hampir selesai, namun fajar terbit lebih cepat dari biasanya. Sangkuriang pun merasa kalau dirinya telah ditipu. Kemudian Sangkuriang sangat marah dan ia mengutuk Deng Sumbi sambil menendang perahunya tersebut. Selanjutnya adalah resensi. Resensi adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menilai baik tidaknya sebuah buku. Secara etimologis, resensi artinya melihat kembali, menimbang, atau menilai. Resensi merupakan tulisan ilmiah yang membahas isi sebuah buku, termasuk kelemahan dan keunggulannya kepada pembaca. Dalam resensi, sifat jujur merupakan landasan utama dalam penulisan setiap resensinya. Nah, secara umum, tujuan resensi ini adalah menginformasikan isi buku tentang yang ditulis dan dibahas kepada masyarakat luas, khususnya pembaca. Jenis-jenis resensi dibagi menjadi 3. Yang pertama, resensi informatif. Pada umumnya, isi resensi informatif hanya berisi ringkasan dan paparan mengenai apa isi buku atau hal-hal yang bersangkutan dengan suatu buku. Yang kedua, resensi evaluatif. Resensi evaluatif lebih banyak menyajikan penilaian presensi tentang isi buku atau hal-hal yang berkaitan dengan buku. Dan yang terakhir adalah resensi informatif evaluatif. Resensi jenis ini di samping menyajikan semacam ringkasan buku atau hal-hal penting yang ada di buku juga menyajikan penilaian presensi tentang isi buku. Manfaat resensi. 1. Sebagai bahan pertimbangan. Resensi akan memberikan suatu gambaran kepada pembaca mengenai suatu karya. Dengan demikian, resensi dapat memunculkan pengaruh kepada pembaca mengenai suatu karya. Jadi, resensi dapat menjadi bahan pertimbangan terhadap suatu karya apakah ia layak dinikmati atau tidak. Yang kedua adalah nilai ekonomis. Bila Anda memperhatikan, banyak resensi yang beredar di surat kabar, baik mengenai buku, film, maupun yang lain. Penulis yang resensinya dimuat di surat kabar atau majalah biasanya akan mendapatkan imbalan baik berupa buku maupun uang. Beberapa surat kabar mungkin akan memberikan honor kepada penulis, sementara penerbit buku akan memberikan buku lain secara gratis. Yang ketiga, sebagai sarana promosi. Karya yang biasanya diresensi merupakan karya yang masih tergolong baru. Oleh karena itu,
Dengan adanya resensi, suatu karya dapat lebih dikenal halayak ramai. Hal ini menegaskan fungsi resensi sebagai sarana untuk mempromosikan suatu karya. Dan yang terakhir adalah untuk mengembangkan kreativitas. Membuat resensi berarti melakukan pekerjaan menulis. Semakin sering menulis, kreativitas akan semakin terasa. Maka dari itu, menulis resensi dapat menjadi sarana yang baik untuk mengembangkan kreativitas. Unsur-unsur dalam resensi itu ada 4. Yang pertama judul, yang kedua identitas buku atau karya, yang ketiga isi resensi, yang keempat penutup. Struktur resensi itu terdiri dari 5, yaitu yang pertama identitas, yang kedua orientasi, yang ketiga sinopsis, yang keempat analisis, dan 5 evaluasi. Langkah membuat resensi. Yang pertama, kenali semua aspek buku mulai dari tema, isi, hingga jenis buku yang diresensi. Apakah merupakan buku fiksi, motivasi, psikologi, pengembangan diri, ataupun yang lainnya. Yang kedua, membaca buku yang akan diresensi secara menyeluruh. Hal ini wajib dilakukan untuk mendapatkan pemahaman komprehensif mengenai buku. Yang ketiga, menandai bagian-bagian buku yang dirasa menarik. Ini akan membantu Anda untuk menuliskan bagian mana saja yang perlu dimasukkan ke dalam resensi. Yang keempat, membuat sinopsis mengenai isi buku. Dan yang kelima, menilai kualitas buku yang diresensi baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Dan berikut ini adalah contoh dari resensi. Sinopsis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sinopsis adalah ringkasan karangan yang biasanya diterbitkan bersama dengan karangan asli yang menjadi dasar sinopsis. Definisi tersebut juga sesuai dari buku penyuntingan naskah tahun 2005 karya Pamusuk NST. Sinopsis adalah ringkasan pendek dari bentuk karangan asli yang panjang. Sinopsis merupakan ringkasan isi naskah cerita yang menggambarkan isi dari buku, film, atau pementasan dari awal hingga akhir. Bentuk dari sinopsis biasanya singkat, padat, dan jelas. Ciri-ciri sinopsis. 1. Umumnya, isi naskah terdiri dari 3-10 halaman. 2. Alur naskah dibuat sama dengan alur cerita aslinya, namun untuk kronologis cerita dibuat lebih singkat. 3. Isi ringkasan bersifat persuasif dengan tujuan pembaca tertarik untuk membaca atau melihat karya aslinya. 4. Mengajak pembaca untuk memahami isi cerita. 5. Memancing penasaran pembaca dengan menampilkan konflik yang singkat atau menggantung. Cara menulis sinopsis. Beberapa aturan penulisan sinopsis adalah sebagai berikut. Yang pertama, baca terlebih dahulu naskah aslinya atau melihat film yang akan dibuat sinopsis. Hal ini penting agar penulis mengetahui gambaran secara umum. Yang kedua, mencatat gagasan pokok. Tulis tema dari cerita yang akan dibuat sinopsis, alur cerita seperti tempat dan waktu sebuah peristiwa, serta tokoh cerita. 3. Menulis ringkasan sesuai dengan gagasan utama yang ditemukan, atau merangkum catatan gagasan pokok. Yang keempat, memilih kata yang mudah dipahami, efektif, dan menarik agar cerita singkat tersebut tetap bisa menggambarkan cerita aslinya. 4. Tidak menulis dialog atau monolog tokoh. Yang terakhir, dibuat tidak boleh menyimpang dari isi cerita secara utuh. Fungsi sinopsis. Sebuah sinopsis menjadi istimewa bagi sebagian besar orang yang penasaran dengan isi dan alur cerita dari sebuah karya. Dari sinopsis, pembaca bisa mengidentifikasi seperti apa sebuah isi buku maupun alur sebuah film meski tidak bisa diketahui secara utuh. Sinopsis juga mampu memberikan pandangan kronologis cerita. Jika sebuah karya tersebut merupakan drama, sinopsis bisa memberikan masukan apakah ceritanya sudah bagus atau belum. Bagi penerbit, keberadaan sinopsis dibuat untuk dijadikan bahan pertimbangan apakah sebuah buku harus terbit atau tidak. Contoh sinopsis. Berikut sinopsis dari novel Jomblo Narsis. Selanjutnya, sebelum saya mengakhiri presentasi kali ini, apabila ada pertanyaan, mari kita lanjutkan di forum diskusi pada Elena. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.